Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik Angkatan Pertama tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Siska Adelina Berubarus, peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 24107278. Saya mengajar di SD Negeri 040489 Tanjung Merawa, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian PPG dalam jabatan tahun 2024. Tema pembelajaran hari ini adalah Aku Bertumbuh dan Berkembang bersama peserta didik kelas 3 SDN 040489 Tanjung Merawa. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik yang berjudul, apa judulnya, Nako? Aku bertumbuh dan berkembang. Iya, pintar. Aku bertumbuh dan Berkembang. Oke, sebelum kita membahas pelajaran tentang aku bertumbuh dan berkembang, maka kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Buka kopinya, Nakku, biar kita berdoa. Oke, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hadir ke sekolah ini untuk proses belajar mengajar. Bapa, hari ini kami belajar tentang aku bertumbuh dan berkembang. Berkatilah kami agar pelajaran kami hari ini dapat kami terima dengan baik. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, agar kami semua tetap berada dalam naungan kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi. Belum? Kemana?
adalah gambar sama seperti yang ini. Nah, sama. Di sini bisa kita artikan yang tadinya kita dari bayi yang tidak bisa apa-apa, dari bayi kita hanya bisa menangis, tertawa, meminta makan. Lalu sampai ke balita, ke anak-anak. Di sini kira-kira ini anaknya sudah umur berapa? Kayaknya sudah mau masuk sekolah. Inilah SD. Inilah si Enzo. Ini Enzo mau sekolah. Ya kan Enzo? Ya, tegak duduknya nak. Tegak semua duduk ya. Baru ini Enzo-nya sudah SMA. Setelah SMA, Enzo kuliah. Kuliah Enzo. Setelah kuliah, dia mendapatkan gelar sarjana. Setelah sarjana, dia bekerja. Dan setelah bekerja, dia pun lanjut usia. Dari gambar ini, ini adalah pertumbuhan manusia. Dan di sini, inilah kemampuan manusia. Yang tadinya kita tidak bisa apa-apa, mulai dari bayi, anak-anak. Kalau anak-anak kita sudah tahu, sudah punya pengetahuan. Lalu kita sekolah. Kalau kita punya kemampuan, sekolah kita pun semakin, jenjang sekolah pun semakin tinggi. Jenjang sekolah kita semakin tinggi. Inilah yang disebut dengan pengetahuan, kemampuan pengetahuan. Oke, sekarang kita lihat teks kitab suci Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Coba dibaca. Siapa namanya? Farel. Ayo yang kuat, tegas suaranya aku. Dan setelah selesai, semua yang harus dilakukan untuk semua yang kembali dan mereka berkata kedamaian yaitu kota Nazaret di Galilea. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Ada hafalannya. Lukas 2 ayat 39 sampai 40 menceritakan tentang orang tua Yesus yang kembali ke Nazaret di Galilea setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan. Menurut Tuhan, Nazaret itu tumbuh menjadi anak yang smart, kuat dan penuh hikmat. Iya, oke. Dari teks kitab suci hari ini bahwa Tuhan juga bertumbuh dan berkembang sama seperti kita atau tidak? Sama. Dalam Injil Lukas hari ini menceritakan tentang orang tua Yesus yang kembali ke Nazaret di Galilea setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan. Di Nazaret, Yesus tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan penuh hikmat. Sekarang kita simak kitab suci ini. Ini adalah video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Disimak semua ya nakku. Disimak dan didengarkan, diperhatikan supaya nanti mengerti. Kurang kuat soalnya.
tinggi, sedangkan aku pendek. Kakak pandai menari, aku susah sekali mengikuti gerakan kakak. Adik-adik, Zahwa nampak sedih ya. Zahwa merasa berbeda dari Kak Zara. Apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti Zahwa? Adik-adik, apa yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zara menunjukkan bahwa Zahwa dan Kak Zara mengalami sebuah proses, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai makhluk hidup, manusia akan terus tumbuh dan berkembang. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan setiap orang tentunya tidak sama. Itulah yang terjadi pada Zahwa dan Kak Zara. Lalu, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya berat dan tinggi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Saat dilahirkan, seorang bayi biasanya memiliki berat sekitar 2,5 sampai 4 kg dan tinggi atau panjang sekitar 40 sampai 55 cm. Proses akan terus berlangsung hingga dewasa dan tentunya berat dan tinggi badan pun akan bertambah. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan baik gerakan maupun kecerdasan yang dimiliki manusia. Sesaat setelah dilahirkan, kemampuan bayi hanya bisa menangis. Namun, seiring bertambahnya usia, bertambah juga kemampuan yang dimiliki oleh bayi tersebut. Pada usia 0 sampai 3 bulan, seorang anak mulai mengenal beberapa gerakan pada anggota tubuh seperti tangan dan kepala dan mulai memilingkan tubuh. Pada usia 4 sampai 9 bulan, seorang anak sudah mulai dapat menegakkan kepala, belajar bergerak sampai dengan duduk, merangkak, bahkan berdiri. Nah, seorang anak biasanya mulai belajar berjalan, berlari, dan bermain pada usia 12 sampai 18 bulan. Kemampuan seorang anak terus bertambah pada usia 2 sampai 3 tahun. Dan anak sudah mampu melakukan aktivitas seperti berlari dan melompat. Pada usia 4 sampai 5 tahun, kemampuan yang dapat dilakukan seorang anak terus bertambah dan semakin banyak, seperti menari, melakukan gerakan otot tubuh, dan memiliki keseimbangan tubuh yang lebih baik. Bunda, sewaktu aku lahir, apakah berat dan tinggi badanku sama dengan kakak? Sewaktu lahir, berat dan tinggi badanmu lebih dari kakakmu. Kamu lahir dengan berat 38 kg dan panjang 49 cm. Sedangkan berat Kak Zara saat dilahirkan 2,7 kg dan panjang 47 cm. Begitu ya. Lalu usia berapa aku bisa tumbuh?
memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang tentunya tidak sama atau bisa dibilang berbeda. Perbedaan kebiasaan dan kegemaran salah satunya terjadi karena dipengaruhi oleh perjalanan dan perkembangan dari masing-masing individu. Pada akhirnya, setiap orang memiliki kebiasaan, sifat, dan kegemaran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saat di rumah, ayah, bunda, kakak, dan adik sangat mungkin memiliki perbedaan kebiasaan, sifat, kegemaran, atau kesukaan. Misalnya, ayah sangat gemar bersepeda, ibu gemar berkebun, kakak gemar menari, serta adik gemar mengoleksi mobil-mobilan. Bisa jadi, setiap orang juga memiliki lebih dari satu kegemaran loh. Perbedaan kegemaran juga dapat terjadi di sekolah atau di lingkungan sekitar. Saat berada di sekolah, mungkin ada temanmu yang gemar membaca, ada yang gemar menulis, menyanyi, bermain sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, dan pastinya masih banyak yang lain. Nah, menurut kalian, apa sih yang harus dilakukan jika di antara kalian memiliki sifat, kebiasaan, dan kegemaran yang berbeda? Betul sekali, kita harus menghargainya. Menghargai setiap keputusan, kebiasaan, sifat, atau kegemaran yang dimiliki orang lain. Sikap ini sesuai dengan pemahaman sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghargai setiap perbedaan atau keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah saling menghargai perbedaan sifat, kebiasaan, dan kegemaran agar kenyamanan berulang di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Perbedaan dapat menjadi indah jika setiap orang menghargai keinginan dan kegemaran orang lain di sekitar. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apakah adik-adik tahu apa yang akan terjadi jika setiap orang tidak saling menghargai perbedaan? Ya, pastinya dapat menimbulkan perselisihan, seperti yang terjadi pada Zawa dan Kak Zara tadi. Perselisihan hanya akan membuat kita lebih bersedih. Sedangkan jika kita bisa saling menghargai, kita dapat melakukannya bersama-sama dan suasana pun menjadi senang dan gembira. Untuk itu, penting bagi kita menghargai perbedaan agar kita dapat hidup rukun dan damai. Setuju kan? Adik-adik, kita sudah belajar tentang perbedaan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Zahra, Kak Zara, dan adik-adik semua tentu juga mengalaminya. Selain itu, kita juga belajar bagaimana menghargai perbedaan sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, seperti menghargai perbedaan sifat, kebiasaan, dan juga kegemaran agar tercipta suasana rukun dan damai. Kelompok satu ini ya. Kelompok satu. Kelompok satu. 1, 2, 3. Kelompok 2. 1, 2, 3. Ambil catatannya. Yang di meja depan ini kelompok 1. Di meja belakang kelompok 2. Jadi ditulis ini soal yang 3 yang di kelompok ini kelompok 1. Ini kelompok 2, beda soalnya. Bisa nangkep, ambil bukunya, tulis. Iya. Tulis nama kelompoknya.
belajar hari ini tentang materi aku bertumbuh dan berkembang sudah selesai. Kiranya materi yang kami sampaikan hari ini kepada peserta didik kami dapat mereka terima dengan baik agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Berkati